Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi salih dan salihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Alhamdulillah, hari ini Bu Anggun kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang kali ini Bu Anggun akan lebih fokus tentang berbagai macam hewan. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita cek videonya. Di hari kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena kita akan fokus kepada hewan dan hewan itu makhluk hidup, maka ciri-ciri makhluk hidup yang hewan apa ya? 1. Makhluk hidup itu bergerak. 2. Makhluk hidup itu bernafas. 3. Makhluk hidup juga berkembang biak. 4. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. 5. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. 6. Makhluk hidup juga tumbuh. Makhluk hidup itu bergerak. Nah, hewan juga bergerak kan? Sekarang coba kita lihat apakah semua hewan itu berjalan dengan kakinya. Yang pertama, ada hewan yang berjalan dengan kaki. Contohnya seperti kuda, sapi, kucing. Dan ada juga hewan yang berjalan dengan merayap. Contohnya cicak, semut, tokek. Biasanya disebut hewan merayap apabila dia bisa berjalan melalui ketinggian, seperti berjalan di atas tembok atau di atas ternit atau langit-langit rumah kita. Kemudian ada hewan yang terbang, contohnya burung, kupu-kupu, lebah, ada kumbang, yang lainnya, dan banyak lagi. Kemudian ada juga hewan melata atau berjalan dengan otot-otot perutnya, contohnya ular, siput, ada cacing. Dan ada hewan yang bergerak dengan cara berenang dengan sirip. Contoh hewan berenang itu, contohnya ada ikan. Kemudian, ada ubur-ubur yang berjalan dengan tentakelnya ya. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini juga bergerak dengan tentakelnya. Berarti ini yang bergerak dengan sirip ikan ya. Makhluk hidup itu bernapas. Nah, sama berarti hewan itu juga bernapas. Dan cara bernafas hewan itu ada yang berbeda-beda. Pertama, ada hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya sapi, kambing, ayam, kuda, burung. Nah, burung ini bernapas menggunakan paru-paru ketika dia sedang ada di daratan atau sedang diam di daratan. Kemudian ada katak, ini katak dewasa ya. Kemudian ada lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini ternyata bernapas menggunakan paru-paru loh anak-anak. Kalau kita lihat di sebuah acara televisi atau di sebuah video di YouTube, kita pernah melihat lumba-lumba itu sering melompat ke udara kemudian masuk lagi ke dalam air laut. Kenapa? Karena ketika lumba-lumba melompat itu, dia ternyata sedang mengambil oksigen.
Karena ketika lumba-lumba di dasar laut, itu dia tidak bisa mengambil oksigen. Kemudian ada juga hewan yang bernapas menggunakan insang. Contohnya yang pasti ikan, udang, kuda laut, kecebong. Nah, kecebong ini adalah calon katak atau penetasan dari telur katak yang akhirnya menjadi kecebong. Nah, selama menjadi kecebong ini, dia bernapas menggunakan insang. Lalu kepiting. Dan ada juga hewan yang bernapas menggunakan trakea. Biasanya hewan-hewan ini seperti serangga. Contohnya ada kecoa, lebah, nyamuk, belalang, kupu-kupu, rayap. Nah, setelah itu ada juga hewan yang bernapas menggunakan kulitnya. Contohnya cacing. Dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah. Kemudian ada juga katak. Nah, katak dewasa dia bernapas menggunakan dua, yaitu paru-paru dan kulitnya yang basah. Lalu ada juga hewan yang bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Contohnya adalah burung. Ketika burung terbang, dia bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Makhluk hidup juga berkembang biak. Hewan juga berkembang biak karena dia makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup atau hewan, khususnya hewan, dibedakan menjadi 4, yaitu melahirkan atau disebut dengan vivipar, kemudian bertelur ovipar, dan bertelur dan melahirkan ovovivipar, dan yang terakhir adalah membelah diri atau fragmentasi. Contoh hewan yang melahirkan. Pasti anak-anak sudah tahu, banyak di sekeliling kita. Ada sapi, tikus, kambing, kuda, macan. Apalagi coba, terus ada kucing. Kemudian hewan yang bertelur, contohnya ada ayam, burung, cicak, penyu, bebek. Itu adalah hewan yang bertelur. Kemudian ada loh ternyata hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca dan ular piton. Kemudian ada juga hewan yang membelah dirinya. Jadi dia tidak bertelur, tidak melahirkan, dan tidak bertelur dan melahirkan. Dia membelah dirinya menjadi banyak, menjadi 2. Contohnya adalah cacing planaria dan protozoa. Hewan juga memerlukan makanan dan minuman. Kalau dia tidak makan dan tidak minum, bagaimana dia bisa hidup? Nah, di sini hewan dia dibedakan menjadi 3 untuk jenis makanannya. Jadi ada hewan yang hanya memakan tumbuhan atau disebut herbivora, ada hewan yang hanya memakan daging atau karnivora, dan ada juga hewan yang memakan tumbuhan dan daging yaitu omnivora. Contoh hewan yang makan tumbuhan, ada sapi, ada kuda, kambing. Hewan yang suka makan daging atau karnivora contohnya ada anjing, burung elang, buaya, macan, singa. Banyak ya ternyata. Dan ada hewan pemakan tumbuhan dan daging seperti ayam. Ayam kan suka makan biji jagung dan juga suka makan cacing. Kemudian tikus juga dia suka makan seperti biji-bijian atau padi, dan juga suka makan serangga. Kemudian ada beruang. Beruang itu juga suka makan tumbuhan dan daging. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Kalau manusia peka terhadap sinar matahari atau panas, sekarang ada juga loh hewan itu yang peka terhadap rangsang. Contohnya kaki seribu, hewan kaki seribu. Dia akan menggulungkan badannya bila dia merasa terganggu. Kemudian ayam, ada yang pernah mendengar ayam ketika berkokok bila fajar, sudah mulai fajar atau tandanya pagi. Nah itu juga karena ayam sudah peka terhadap rangsangan.
Kemudian kura-kura, dia akan masuk ke tempurungnya bila dia merasa terganggu. Dan bunglon, dia akan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya bila dia merasa terganggu. Bunglon bisa loh berubah warna menjadi coklat atau hijau, menyesuaikan tempatnya. Dia menyamarkan dirinya. Makhluk hidup juga tumbuh. Nah, jelas hewan itu tidak melulu jadi kecil terus seperti ketika dia lahir pertama kali. Contoh yang kemarin kita sudah ada ayam ya. Ayam itu setelah menetas dia tidak mungkin jadi kecil terus. Kalau dia tumbuh dengan baik, maka dia akan menjadi ayam remaja, kemudian jadi ayam dewasa yang siap kita jadikan opor. Kemudian ada juga kambing. Kambing tidak melulu ketika lahir kecil, tidak langsung jadi besar, tidak langsung dia ada culanya yang besar, tapi dia juga mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit sampai dia menjadi besar atau kambing dewasa karena mengalami anak-anak mengalami proses pertumbuhan dengan makanan dan minuman. Kemudian kucing. Nah, kucing waktu kecil dia masih imut-imut sekali. Ketika sudah beranjak besar, beranjak dewasa, ternyata ada yang takut sama kucing. Nah, ini menandakan bahwa makhluk hidup atau hewan itu juga mengalami sebuah pertumbuhan atau tumbuh karena dia juga makan dan minum. Alhamdulillah, pembelajaran untuk ciri-ciri makhluk hidup khususnya hewan sudah selesai. Sekarang ayo kita berlatih mengerjakan tugas di samping ini ya. Di sini Bu Anggun sudah punya bagan dan ada gambar hewan. Kira-kira disuruh apa ya? Nah, dari bagan dan hewan ini ada 3 soal sebenarnya. Soal 1, 2, dan 3. Di masing-masing soal 1 itu ada 2 hewan. Kalian diminta untuk menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Cukup dituliskan nama hewannya, tidak perlu digambar. Jadi misalkan ayam tulis saja ayam, kemudian kalau tikus ya tulis saja tikus. Kemudian apa ya persamaan dari kedua hewan tersebut dan apa ya perbedaan dari kedua hewan tersebut. Dan sama soal nomor 2 juga ditulis saja ada kambing, ada macan. Dan soal nomor 3 ada kupu-kupu dan burung elang. Jadi cukup dituliskan namanya. Kemudian pertama kalian bikin bagan, dituliskan seperti biasa. Kemudian dituliskan nama hewannya. Lalu dituliskan persamaan dari kedua hewan dan perbedaan dari kedua hewan tersebut di buku tulis bahasa Indonesia, kemudian difotokan dan dikirimkan oleh Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Jangan lupa diberikan nama dan tanggal pengerjaannya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.